Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku ya. Di video kali ini aku mau bikin yang seger-seger dan ini tuh lagi viral apalagi ya bulan Ramadan, pasti kalau dijual laris banget. Di sini aku mau bikin es teler kuah creamy dan aku juga mau tambahkan satu bahan yang bikin rasanya itu lebih creamy dan rasanya lebih gurih ya. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara bikinnya? Langsung aja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama di sini aku mau bikin untuk kuah creamy-nya dulu. Di sini aku tambahkan 200 gram gula pasir yang sudah di blender ya, biar lebih cepat nanti tercampurnya ya. Lalu di sini aku tambahkan juga 200 gram creamer bubuk. Jadi ini untuk gula dan creamernya 1:1 ya. Lalu aku tambahkan juga 250 gram susu kental manis putih. Dan kita tambahkan 300 ml susu evaporasi ya. Nah, untuk satu kaleng yang aku pegang di sini dia ada di 380 ml, tapi aku nggak pakai semua, cukup pakai 300 ml aja. Di sini untuk merek susu evaporasinya aku pakai Milkbart ya. Lalu untuk rahasianya di sini biar si kuah creamy-nya lebih creamy dan lebih gurih, aku tambahkan setengah bungkus keju oles atau keju spready ya. Tapi itu opsional, kalau kalian pengen rasa yang original boleh di skip aja. Lalu ini kita mixer menggunakan speed terendah dulu aja sampai tercampur merata. Dan kalau sekiranya semuanya udah tercampur merata, kita naikkan speednya ke yang paling tinggi dan kita mixer sampai mengembang dan lebih kental. Di sini aku mixernya kurang lebih selama 15 sampai 20 menit ya. Dan kalau misalkan mau lebih cepat, kalian boleh tambahkan sedikit es batu. Cuman kebetulan stok es batu aku belum ngeset, jadi aku skip dulu. Nah, ini udah cukup ya untuk kuah kentalnya, dia sudah lebih kental. Nah, biar lebih hasilnya pengen lebih kental lagi, masukkan dulu ke dalam kulkas minimal 2 jam ya sebelum dipakai. Ini teksturnya lebih kental tapi masih agak cair, jadi aku akan masukkan dulu ke dalam kulkas dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku mau rebus untuk sagu mutiaranya. Di sini aku pakai 150 gram sagu mutiara. Kita rebus menggunakan metode 537 ya. Dan aku juga tambahkan pewarna merah secukupnya biar warnanya nanti lebih keluar. Dan di sini untuk metodenya kita rebus dulu selama 5 menit sambil ditutup dan gunakan api besar. Nah, kalau udah 5 menit kita matikan dan kita diamkan selama 30 menit. Nah, kalau udah 30 menit hasilnya dia masih ada putih-putihnya ya, tapi sebagian ada yang udah mateng juga. Cuman ini kita masak lagi selama 7 menit sambil ditutup. Nah, setelah dimasak selama 7 menit, sagu mutiaranya sudah matang. Tapi kalau misalkan masih ada bagian yang titik putihnya itu bisa ditutup dulu sebentar ya. Dan didiamkan baru diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk jelly cincaunya dulu ya. Di sini aku tambahkan 75 gram gula pasir dan 2 saset Nutrijel cincau yang kemasan kecil ya, yang 10 gram. Dan ini kita aduk dulu biar saat kita masukkan air, serbuk jelinya itu tidak langsung menggumpal ya. Lalu aku tambahkan 700 ml air putih dan kita aduk dulu sampai tercampur merata dan kita masak aja ya sampai matang dan sampai benar-benar mendidih. Nah, kalau udah matang dan sudah benar-benar mendidih, ini sudah bisa kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Di sini aku pindahkan ke dalam wadah tinwal yang ukuran besar ya. Lalu kita diamkan dan kita sisihkan sampai ngeset. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk jelly melonnya atau yang warna hijau ya. Kalian bisa gunakan swallow juga ya kalau mau. Di sini aku pakaikan 75 gram gula pasir dan 2 saset Nutrijel rasa melon.
biar aromanya itu lebih wangi. Lalu aku tambahkan 700 ml air putih, dan biar warnanya itu lebih keluar aku tambahkan juga pewarna hijau tua ya, beberapa tetes aja. Lalu kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak lagi di atas kompor sampai benar-benar mendidih ya. Harus benar-benar mendidih biar si agar-agarnya itu tidak cepat berair. Nah, kalau udah mendidih kita pindahkan aja ke dalam wadah lagi dan kita diamkan sampai ngeset ya. Tapi di sini aku tambahkan juga untuk fruit acidnya biar aromanya lebih wangi, dan kita diamkan, kita sisihkan. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk puding kelapanya. Di sini aku pakai 75 gram gula pasir. Nah, untuk Nutrigelnya aku pakai yang rasa kelapa yang kemasan 15 gram ya. Dan aku tambahkan 1/4 sendok teh garam biar rasanya lebih gurih. Dan tambahkan juga 1 saset santan instan yang kemasan 65 ml dan 700 ml air putih. Ini rasanya biar lebih enak ya, dan biar lebih mirip seperti kelapa asli. Lalu ini kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak aja di atas kompor. Nah, untuk masak jeli kelapa ini harus sambil diaduk ya, karena dia ini menggunakan santan biar santannya itu tidak pecah. Dan kita masak sampai benar-benar mendidih. Nah, kalau udah benar-benar mendidih, langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah dan kita diamkan sampai benar-benar jelinya ini ngeset ya. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan 1 kilo nangka yang sudah matang dan sudah dibuang untuk bijinya. Nah, untuk nangkanya ini aku mau iris-iris memanjang aja, tapi sesuai selera ya. Kalau kalian mau potong dadu kecil-kecil juga boleh-boleh saja. Di sini aku iris memanjang aja seperti ini. Ini untuk campuran dan juga toppingnya nanti ya. Nah, ini kita potong-potong aja semua nangkanya sampai selesai. Nah, kalau udah selesai ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku mau rendam 3 sendok makan biji selasi menggunakan air hangat ataupun air panas ya. Kalau udah ini kita aduk dan kita sisihkan. Selanjutnya di sini untuk puding kelapanya juga udah ngeset. Di sini aku mau coba keruk-keruk menggunakan sendok yang buat ngeruk kelapa gitu ya, biar tampilannya pun seperti kelapa asli. Ini keruk-keruk aja semuanya seperti ini. Nah, kalau udah ini aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini untuk jelly yang hijau atau untuk yang rasa melon ini aku bagi dulu menjadi 2 bagian. Dan untuk yang melon ini aku mau dibagi 2 dulu ya, untuk bagian tengahnya biar enggak terlalu tebal. Lalu kita potong memanjang dan kita potong lagi berlawanan, jadi bentuknya itu dadu gitu. Tapi sesuai selera aja ya. Nah, kalau udah ini kita pindahkan lagi ke dalam wadah. Nah, kalau udah kita sisihkan. Selanjutnya untuk yang jelly cincaunya ini aku potong 2 juga. Lalu ini kita potong lagi dan di sini kita potong-potong kecil-kecil aja ya. Dan aku potong menjadi kotak-kotak. Nah, untuk pemakaian yang jelly cincau juga kalian bisa pakai cincau yang udah jadi ya, yang ada di pasar. Nah, kalau udah kita sisihkan. Nah, ini untuk kuah creamy-nya sudah aku masukkan ke dalam kulkas, hasilnya jadi lebih kental seperti ini. Dan ini sudah bisa kita pakai dan kita sajikan. Ini juga udah siap ya untuk semua perjelian. Dan untuk toppingnya juga, oh iya di sini juga aku mau pakai buah alpukat ya 1 kilo. Nah, untuk cupnya di sini aku pakai cup yang udah lengkap dengan tutupnya. Kalau tidak salah untuk ukuran cupnya dia ukuran 14 ya, atau 16 OZ gitu ya. Kalau untuk
takarannya dia ada di 500 ml. Lalu kita masukkan aja untuk jelly hijaunya dulu. Kalau udah yang jelly hijau, kita masukkan jelly cincau, lalu jelly kelapa. Lalu aku tambahkan juga di tengah-tengahnya biji selasih, sagu mutiara, dan terakhir aku berikan buah nangka biar ada warna kuning-kuningnya ya, biar lebih cantik di bagian tengahnya. Dan kita berikan es batu aja. Kalau mau lebih segar bisa ditambahkan agak banyak ya, tapi disesuaikan dengan cupnya. Dan kita tambahkan kuah creamy-nya. Di sini aku tambahkan kuah creamy-nya itu sekitar 1,5 centong ya. Tapi kalau dirasa pengen lebih manis boleh diberikan sebanyak 2 centong. Lalu di sini aku mau berikan topping nangka yang sudah dipotong-potong di atasnya. Dan aku juga mau berikan topping buah alpukat. Nah, untuk buah alpukatnya ini aku keruk menggunakan pengeruk yang tadi aku pakai buat ngeruk jelly kelapa ya, biar tampilannya itu lebih cantik. Nah, ini tuh bener-bener ya enak banget, seger banget. Dimakan buat takjil Ramadan ini bener-bener enak banget, seger, manis. Dan ini tuh laris banget ya di pasaran. Dan terakhir di sini aku mau berikan tambahan biji selasi di atasnya. Dan kalau misalkan kalian mau tambahkan keju parut juga boleh banget ya, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini hasilnya ya, tampilannya bener-bener cantik, apalagi rasanya ini enak banget. Cuman karena di sini aku bikinnya saat lagi puasa, jadi aku nggak cobain ya. Dan di sini aku tutup aja menggunakan penutup bawaan dari cupnya. Oke, cukup sampai sekian dulu. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga untuk loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.